sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah, apakah orang Kristen bisa disantet? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu bahwa tidak semua orang Kristen hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, menjawab pertanyaan ini sederhana sebenarnya. Orang Kristen seperti apa dulu? Kalau orang Kristen rohani yang hidup sungguh-sungguh sesuai kebenaran firman Tuhan, saya katakan tidak. Mengapa? Karena ada kuasa darah Yesus yang melindungi dan mengcover orang ini. Tapi persoalannya adalah bagaimana dengan yang tidak sungguh-sungguh? Saya sebut saja orang Kristen duniawi yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah membaca Alkitab, yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang masih belum mau menanggalkan dosa dan yang masih buka celah dalam hidupnya bisa saja kena santet. Sekarang kita bahas lebih dalam. Kita lihat di dunia ini ada begitu banyak tindak kejahatan yang dapat dilakukan. Ada tindak kejahatan yang dilakukan secara langsung oleh manusia kepada manusia lainnya. Ya, katakan seperti pencurian, pemerkosaan, atau pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Namun, ada juga tindak kejahatan yang dilakukan melalui bantuan lain seperti roh jahat. Contoh tindak kejahatan ini adalah tindakan santet. Kita tentu sering mendengar kisah santet dari berbagai berita. Tapi seringkali kisah ini berlaku pada orang dari agama lain. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa disantet. Meskipun ada cara mengusir setan dalam agama Kristen. Lalu pertanyaannya muncul, apakah orang Kristen bisa disantet? Nah, berikut adalah ayat firman Tuhan dari Alkitab yang boleh saya kupas hari ini untuk menjelaskan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, Yohanes 13 ayat ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, kita mengetahui bahwa dalam pelayanannya, Yesus memiliki 11 murid, termasuk Yudas. Sebagai murid Yesus, tentu Yudas menjadi seorang pengikut Kristus dan kita dapat menyebutnya sebagai orang Kristen. Toh? Namun nyatanya, Alkitab menceritakan bahwa Yudas yang katanya adalah murid Kristus kerasukan iblis. Meskipun ayat ini lebih sesuai dengan ayat Alkitab untuk orang kesurupan, hal ini cukup menjawab pertanyaan, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Jawabannya adalah bisa. Namun, kita perlu mendalami kembali makna orang Kristen yang dimaksudkan. Jadi orang Kristen yang dimaksud adalah orang Kristen duniawi yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan amin? Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berbeda dengan kisah Yudas tadi. Kitab Yohanes memberikan jawaban lain atas pertanyaan, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Ayat ini menyatakan bahwa orang Kristen tidak bisa disantet. Orang Kristen yang berasal dari Allah, orang Kristen yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang berasal dari Allah, Roh Kudus memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan roh apapun yang ada di dunia ini, termasuk roh yang dipakai untuk santet itu. Jadi tidaklah mungkin bagi orang Kristen untuk disantet. Lalu bagaimana dengan Yudas? Nah, kita mengetahui bahwa Yudas akhirnya menjadi seorang murid Kristus yang mengkhianati Yesus sendiri. Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ini menunjukkan ada ketidaksetiaan dalam iman Yudas sebagai orang Kristen. Yudas hanya menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Padahal ayat Alkitab ini disampaikan untuk kita, orang Kristen yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Boleh katakan amin? Hal ini memberikan kesimpulan bahwa hanya orang yang benar-benar mengikut Kristus, bukan hanya yang sekedar belabel Kristen yang tidak bisa disantet. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang ketiga, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ini juga menjelaskan kebenaran jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah orang Kristen bisa disantet? Jawabannya adalah benar. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus tidak bisa disantet. Kita harus ingat bahwa Bapa kita adalah Bapa yang maha besar dan maha kuasa. Ia lebih besar dari siapapun. Hal ini menyebabkan jika kita sudah menjadi milik Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita tanpa izinnya.
Dan Allah kita sangat mengasihi kita sesuai hukum kasih dalam Alkitab yang tertulis dengan sangat jelas. Sehingga tidak akan melepaskan kita kepada kuasa jahat. Itulah penjelasan dari pertanyaan apakah orang Kristen bisa disantet. Nah, nyatanya agama Kristen saat ini sudah banyak menjadi label semata-mata. Banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, kita mendapatkan jawabannya lebih spesifik bahwa orang Kristen yang tidak bisa disantet adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bukan sekedar label agama saja yang berusaha memiliki ciri-ciri agama Kristen saja. Kita tahu bahwa santet itu memang ada. Ya, kuasa jahat itu memang ada, benar. Namun, kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang punya kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa jahat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita perlu beriman dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua untuk teruslah berjaga-jaga dalam iman. Waspada dalam iman kita melalui kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya.